khusus bagi keluarga besar yang sedang mengalami duka cita dengan dipanggilnya Ibu Sri Waryanti atau Lim Lianhua dalam usia 68 tahun. Saya sudah beberapa kali mengalami peristiwa yang sama dan saya dapat mengatakan bahwa tidak sesederhana yang kita pikirkan atau kita dengar ketika orang menghibur kita dalam suasana seperti ini. Saya tidak menggunakan istilah tidak semudah itu, tapi tidak sesederhana itu. Tetapi yang saya alami bahwa Tuhan bukan Tuhan yang sangat tidak bisa diandalkan. Dia Tuhan yang sangat diandalkan. Amin. Dan kalau Dia memberi penghiburan yang sejati, maka yang tidak sederhana itu ternyata tidak sulit untuk kita alami. Amin. Kekuatan dan penghiburan dari atas. Dan sebelum saya menyampaikan renungan penghiburan pada malam ini, lebih dulu saya dan istri bersama dengan jemaat yang kami layani ikut bersimpati atas dipanggilnya Ibu Lim Lianhua, mama dari rekan kami, Pendeta Andreas. Saya yakin Tuhan sudah melihat itu dari kekekalan, dan itu bukan suatu rencana kegagalan, bukan rencana yang tidak mendatangkan damai sejahtera, tetapi ada maksud yang saat ini kami belum bisa memahami sepenuhnya secara manusiawi. Tetapi saya yakin pada waktunya kita akan tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dan nanti kita semua tahu, keluarga, suami, anak, menantu, cucu, dan buyut sudah ada ya. Ditulis buyut atau buyut itu. Akan tahu bahwa di balik peristiwa ini ada rencana Tuhan yang sangat dalam dan sangat agung. Amin. Haleluya, amin. Tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang pendek ini adalah terpujilah Tuhan. Seperti saya ungkapkan dalam situasi seperti ini, pengkhotbah akan sangat dan harus berhati-hati dengan tema yang dipasang, terpujilah Tuhan. Karena pasti menimbulkan kontroversi. Dalam acara seperti ini kok temanya kelihatannya kayak menantang begitu ya. Tetapi kita akan merenungkan secara pokok-pokok pikiran, dan saya harap Roh Kudus nanti setelah kita mendengar akan menguraikan lebih dulu, lebih lagi, dan kita akan bukan mendengar suatu berita, informasi, tetapi kita akan mengalami inkarnasi dari firman yang mendarat daging dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan berkata, aha, tema itu tidak merupakan sesuatu yang kontroversial, tetapi betul-betul Tuhan menjadikan semua peristiwa dari mulut kita masih tetap berkata, terpujilah Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita mengalami sesuatu yang tak terduga di balik peristiwa yang saya yakin kita kalau suruh milih, ya akan pilih, saudara ya. Baik, firman terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6.
2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah. Ini yang saya angkat sebagai tema. Ungkapan pembuka dalam renungan malam ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penderitaan kami, segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, termasuk kesusahan. Karena ada anggota keluarga yang dipanggil alias kematian. Sehingga kami sanggup menghibur mereka. Luar biasa, bukan saja dihibur, tetapi sanggup menghibur. Yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saya yakin itu, keluarga akan mengalami penghiburan yang diterima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Tidak kekurangan penghiburan, tetapi penghiburan yang berlimpah-limpah, lebih dari cukup. Itulah sebabnya sampai kita yang harus dihibur bisa menghibur orang lain. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan atau kesusahan malam ini secara spesifik yang sama seperti yang kami derita juga. Saya akan langsung dalam poin-poin pokok pikiran saudara untuk kita bisa tangkap dengan waktu yang baik dan pikiran yang tenang. Yang pertama, terpujilah Allah, itu tema kita. Kata ini berarti berkata baik tentang Allah. Jadi tidak pernah berkata jahat tentang Allah. Itu yang terkandung dalam arti terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Berkata baik tentang Allah, berkata baik tentang Tuhan. Dan kalau saya boleh sempurnakan dengan pemikiran saya, bukan berarti firman Allah kurang sempurna, tetapi masih ada dalam koridor kebenaran yang selalu berkata baik tentang Allah, selalu dalam segala kondisi kehidupan. Karena apa? Itu yang menjadi masalahnya, atau saya boleh ubah kalimatnya, itu jawaban yang harus kita tangkap. Kok bisa? Karena apa? Satu, karena pribadinya, pribadi Allah. Pribadi Allah yang bagaimana kita sudah lihat tadi, yang penuh belas kasihan. Tuhan yang saya kenal itu gak bisa diam melihat orang menderita dan susah. Bukan Agnes Monica saja yang secara medsos terbuka viral berkata Allah itu sedang digaul atau dianggap sebagai anaknya sendiri. Saya juga.
Dan saya yakin semua orang percaya pasti punya pengalaman seperti itu. Amin. Dia Bapa kita. Roh Tuhan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Dan kita bisa memanggil dia Bapa. Bapa kita yang penuh belas kasihan, gak bisa diam melihat orang menderita dan susah. Saya yakin malam ini dia juga gak bisa diam melihat keluarga susah. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Tinggal kita sadar, peka, atau enggak peka. Ibrani berkata sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia selalu turut merasakan kelemahan saudara. Amin. Kalau saudara sedih, dia juga sedih. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mendapat kasih karunia, mendapat rahmat, menemukan kasih karunia, diulangi 2 kali kata kasih karunia, dan mendapat pertolongan hanya soal waktu. Jadi tidak sulit bagi Tuhan, tidak sulit bagi orang yang percaya, tinggal soal waktu. Karena dikatakan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan sudah menetapkan waktunya untuk tindakan yang saya katakan tadi tidak bisa diam melihat orang susah. Yang kedua, karena apa saudara? Tuhan yang merupakan sumber segala penghiburan. Dikatakan dalam ayat kita, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Segala penderitaan. Malam ini termasuk. Dan dia menjadi sumber segala penghiburan. Amin. Sumbernya dia, sudah. Wow. Kita mendapat langsung dari orang nomor 1. Yang memberikan kekuatan batin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih sederhana dikatakan yang memberikan kekuatan batin. Manusia dalam kita, the inner man kita. Dan saya yakin kalau manusia di dalam kita, pikiran dan hati kita yang merupakan bagian dari roh menjadi sesuatu, maka itu mempengaruhi keluarga. Kalau di dalam batin kita sudah ada kekuatan, kalau di dalam batin kita sudah ada penghiburan dari sumbernya, saya yakin pasti termanifestasi keluar. Bukan dipengaruhi oleh yang luar, tetapi yang dari dalam. Saudara, luar biasa. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Sehingga mempengaruhi yang lain. Yang ketiga, karena kehadirannya.
Yesaya 57 ayat 15 saya baca cepat. Sebab beginilah firman yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Bersama-sama, karena kehadirannya dia hadir. Kalau 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, kata Tuhan Yesus, dia ada di tengah-tengah. Kita lebih dari itu. Amin. Amin. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hatinya. Untuk apa, saudara? Menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tidak jarang ada pengalaman-pengalaman yang menyedihkan ketika ada anggota keluarga yang dipanggil Tuhan kematian. Rasanya kita ikut mati semangat. Tapi firman Tuhan menjamin tidak bakal terjadi kalau kita Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yang keempat, karena janjinya yang sudah ditepati atau terlaksana. Kita baru-baru merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Janji yang saya baca ini ketika dia belum naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Tetapi kita sekarang sudah. Kita sudah Pentakosta. Bukti bahwa dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita tidak menanti lagi Roh Kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus. Amin. Sudah dicurahkan. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah tersedia? Sudah. Kadang-kadang saya bingung. Ketika ada orang dipanggil Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen yang lain berkata, omahku wis dadi, maka kamu dipanggil. Nek urung dadi orang mati. Saya bingung. Kalau gitu Tuhan belum membuat rumah yang sempurna ya. Masih fondasi. Karena orang jadi mati. Menurut pemahaman saya sudah komplit, saudara. Kapan saja. Karena Tuhan tahu kapan kita dipanggil. Sudah siap, janjinya sudah ditepati, sudah ada rumah untuk ibu kita. Memang dia mampir dulu di Firdaus, ya. Jadi kalau disediakan rumah di surga, lalu masih mampir di Firdaus, nah rumahnya masih kosong juga, masih mampir di Firdaus, tetapi sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Sudah dalam keselamatan yang sempurna, seperti orang miskin yang ada di pangkuan Abraham. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, ini firman Tuhan, bukan belum jadi, telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Untuk menjelaskan ini butuh waktu cukup lama.
dan mungkin disampaikan di sini. Tetapi yang ingin saya tekankan, janjinya sudah dilaksanakan. Jadi terhibur kan? Yang kelima, karena pengertiannya. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar, tadi sudah kita baca, yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita karena pengertiannya. Dia mengerti, dia peduli. Wow, luar biasa. 2 angka Romawi sudah akan selesai. Penghiburannya bersifat bagaimana? Yang pertama, aktif. Penghiburannya itu aktif. Yang menghibur kami. Kata yang di situ artinya adalah dalam semua infeksinya. Penderitaan itu seperti penyakit yang memberi dampak kayak mengalami infeksi begitu. Bagian mana yang kena infeksi? Yang saya lihat dalam perbandingan ungkapan, kata yang juga dalam arti semua kondisinya, kondisi apapun, dia menghiburkan, dia sanggup menghiburkan. Jadi aktif, bukan seperti damkar, saudara. Kalau ada kebakaran baru kadang-kadang kalah. Tetapi seperti pilot, seperti penjaga pantai yang selalu memperhatikan kondisi gejala hidup. Begitu ada orang yang kemungkinan akan tenggelam atau jauh dari larangan pantai, maka dia sudah aktif. Tuhan kita penghiburannya bersifat aktif. Yang kedua, luas jangkauannya dalam segala penderitaan kami. Luas jangkauannya, penderitaan macam apa saja, dari manapun yang tak terjangkau oleh penghiburan manusiawi, dia menjangkau. Yang ketiga, bertujuan, tidak asal hibur. Apa ya yang harus tak katakan ya, terus asal menghibur. Ya itu bisa salah menghibur. Bertujuan apa? Sehingga kami sanggup menghibur. Jadi bukan saja terhibur, tetapi menghibur. Ini harus mengalami kekuatan pemulihan yang luar biasa. Dapat kekuatan, 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Jadi baik sedang menderita maupun sedang dihibur, tujuannya sama. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saya rasa ayatnya saya potong saudara ya, supaya waktu saya bisa berlanjut. Yang keempat, sifat daripada penghiburannya khusus, spesial. Tiap pribadi berbeda secara khusus, unik. Dikatakan yang kami terima sendiri dari Allah. Wow, Tuhan sendiri yang merencanakan penghiburan apa yang tepat untuk saudara dalam kondisi seperti apa. Tidak pernah salah, tidak pernah asal-asalan, spesial. Kita semua orang yang spesial di hadapan Tuhan. Tidak ada kelas 2, semua spesial. Amin. Tidak ada kelompok superior dan kelompok inferior. Tidak ada. Tembok pemisah sudah dirobohkan. Sama.
semua spesial, berharga. Oleh karena itu, di dalam perjanjian lama sudah dikatakan berharga kematian orang yang dikasihi. Wow, kalau ini belum sampai bisa menghibur kita, mari kita minta malam ini terjadi. Yang kelima, mengakibatkan sesuatu, berdampak, berimbas, mengimbas, dapat menghibur mereka dengan penghiburan yang kami terima. Berimbas. Saudara, yang keenam, seimbang. Sama seperti kami mendapat bagian yang berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian juga dalam Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah, seimbang, balance. Dalam kondisi kesengsaraan, kita dapat bagian yang berlimpah-limpah. Dalam kondisi menerima penghiburan atau kondisi yang biasa, kita juga menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Tuhan tidak pernah medik, kikir di dalam memberi termasuk penghiburan. Yang ketujuh, hasil akhirnya tetap sama, bahkan lebih besar yang kita terima dari Allah. Penderitaan, kalau saudara nanti baca dalam 2 Korintus 4 ayat 14 sampai 18, penderitaan yang kami terima ini ringan dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita. Wow, saudara-saudara, lebih besar, lebih mulia. Jadi penderitaan yang kami alami itu ringan. Kesimpulan, Dua Tesalonika 16 ayat 17. Demikian. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Penghiburan abadi. Tidak pernah expired, terus menerus berdampak, bisa menghasilkan, bisa dipakai, bisa diterima, dan pengharapan baik. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang kuat. Saya berdoa malam ini untuk keluarga, supaya kesimpulan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17 kiranya menghibur dan menguatkan hati saudara dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dari semua gerak kehidupan kita, pekerjaan dan perkataan. Kalau saudara membaca Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Lukas dengan teliti memperhatikan dan menulis apa yang dikerjakan oleh Yesus dan diajarkan. Itu menyangkut ini saudara, pekerjaan dan perkataan yang baik. Kita juga melewati kondisi susah seperti malam ini, tetap menjadi doa saya, kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang
Amin. Amin. Waktu yang saya pakai, saya mulai menempatkan di sini jam 7:15. Waktu saya tidak panjang, ini jam 7:46. Tapi saya berdoa, Tuhan pakai waktu yang pendek dengan kemampuan yang tak terbatas. Karena firman Tuhan yang bekerja dalam hati saudara. Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya sangat rindu menyanyi bersama saudara satu nyanyian pendek. Kita nyanyikan 2 kali saja. Dan nyanyian ini juga luar biasa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang berpindah memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Setelah itu saya mohon Ibu Pendeta Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku teguhkan hatiku. Apa yang bertindak Tuhan
bagi Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah, karena anugerah-Mu yang besar itu yang terus menyertai kami. Demikian juga Engkau Tuhan yang bertindak saat ini, memberikan penghiburan-Mu yang sempurna, memberikan penghiburan yang sejati Tuhan, baik bagi suami, baik bagi anak-anak, cucu, menantu, bahkan para buyut Tuhan yang ditinggalkan oleh ibu kekasih, oleh mama terkasih, oleh istri terkasih, oleh oma terkasih. Tuhan, Engkau yang bekerja melawat setiap hati satu demi satu, sehingga Tuhan firman-Mu yang datang untuk mengajar kami malam ini boleh menghiburkan kami dan menguatkan kami, sehingga Tuhan kami bukan hanya dihiburkan, tetapi kami juga bisa membagikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang lain yang masih di dalam kesedihan, yang masih di dalam kelemahan. Karena kami tahu Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Engkau sudah memanggil ibu kekasih kami, dan Engkau sudah memberikan tempat yang terindah bagi dia di Firdaus yang penuh dengan sukacita bersama dengan orang-orang kudus-Mu. Demikian juga Engkau menghibur keluarga yang ditinggalkan dengan penuh kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan yang akan terus bekerja dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus akan melawat setiap pribadi lepas pribadi, khususnya keluarga ini, sehingga Tuhan sungguh kemurahan kasih-Mu akan terus memberikan kekuatan yang baru dan memberikan semangat yang baru untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan sudah berikan, dan memberikan rencana-rencana yang lebih indah, lebih dahsyat di masa yang akan datang, semakin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini, dan kami terima penghiburan yang sejati, penghiburan yang sungguh luar biasa, yang spesial Tuhan, untuk keluarga ini khususnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu saya kembali. Terima kasih untuk Pendeta Paulus Tandianto yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan, juga untuk Ibu Ruth dan berdoa kami, juga untuk Pendeta Firdaus Agus yang sudah membuka dalam doa, juga untuk Linda dan Adi ya, dari Gereja Isa Masih Jati Malang. Terima kasih untuk pelayanan penghiburan pada malam hari ini. Saya mewakili keluarga, ya, mewakili Papa. Bisa bagi berdiri Papa? Ya, di tempat aja. Kemudian juga Henny sedang keluar, si Ana bisa bagi berdiri, dan Pak Henry juga istri saya. Ya, silakan dulu tadi. Saya mewakili mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana boleh datang memberikan penghiburan bagi kami keluarga yang ditinggalkan untuk oleh Mama tercinta. Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan, karena biasanya tanya kenapa, sakit apa, ya. Saya sedikit menyampaikan kalau Mama, saya manggilnya Mama Hua ya. Mama Hua ini sebenarnya sudah kurang baik kondisinya ya, bahkan sebelum pandemi itu kurang baik kondisinya ya, sempat jatuh, dan pada Oktober tahun yang lalu, tahun 2021 itu terserang stroke ya. Serang stroke, sempat opnam, dan dalam kondisi stroke maka pada waktu itu sudah bisa apa-apa lagi ya. Bahkan ketika mengalami stroke tidak bisa ngomong, pelo ya, ketika dibawa ke rumah sakit sudah nggak bisa apa-apa, sudah tidak bisa jalan, tangannya tidak bisa digerakkan ya. Tapi puji nama Tuhan, saya hanya berdoa waktu itu, Tuhan jangan sampai nggak bisa ngomong ya. Karena apa? Kalau ngomongnya nggak jelas, nanti nggak bisa komunikasi dengan Papa ya. Papa itu ya agak pendengaran juga agak kurang, jadi kasihan nanti komunikasinya bagaimana. Dan Tuhan mendengar saya waktu itu, akhirnya masih bisa komunikasi. Puji Tuhan yang bisa ngomong jelas kembali. Dan dirawat oleh Papa saya yang luar biasa
Berarti mereka tinggal berdua saja di Grogol Indah, ya. Jadi papa saya itu setiap hari harus mengangkat dari tempat tidur ke ruang makan, ya. Mungkin sehari bisa 6 kali karena memandikan dan lain sebagainya, ya. Kemarin waktu papa saya kelihatan sedih, saya bilang papa sudah melakukan yang terbaik. Sudah 8 bulan lebih papa merawat mama, diberikan kesempatan untuk merawat. Saya salut untuk papa saya, ya. Dia yang mengganti pampers dan lain sebagainya, ya. Saya pribadi merasa saya mungkin nggak mampu seperti itu, tapi kalau papa saya bisa melakukan selama itu, saya angkat jempol untuk papa saya yang luar biasa. Dan sebulan yang lalu sempat anfal jatuh, ya, sebenarnya dari Dinklek, ya kan, mandinya kan di Dinklek gitu, ya. Itu sempat waktu itu sebenarnya nggak bisa makan, terus sudah bisa, berarti setiap hari disuapin. Tapi puji nama Tuhan sempat sudah bisa makan sendiri. Saya senang waktu mendengar bisa makan sendiri, ya. Tapi setelah itu sempat karena jatuh tadi saya bawa, karena setiap bulan saya dengan kakak saya mengantar ke dokter untuk kontrol, ya, setiap bulan sekali. Dan di situ nggak bisa lagi untuk makan, harus disuapin, kondisinya melemah, ya. Dan pada hari Minggu kemarin itu kondisinya drop, saudara, ya. Berarti badannya seperti lemah, nggak ada tulang gitu, ya. Saya Senin pagi ditelepon oleh Heni, oh ini mama kondisinya tidak baik, akhirnya saya datang, ya. Saya waktu itu harus melakukan tugas saya ke Salatiga, ya, karena ada verifikasi calon pendeta, saya harus ke sana. Sorenya jam 4 saya pulang, saya ditelepon, oh tolong sini. Saya akhirnya ke situ, kondisinya semakin buruk, jadi sudah sama sekali tidak ada tenaganya, ya. Akhirnya saya bawa ke IGD, puji Tuhan waktu itu ada Indra, ya. Kita bawa ke IGD, dan di IGD dokter memutuskan ini harus masuk ICU, dan akhirnya dibawa ICU. Sebelum di ICU di CT scan dulu, dan setelah di CT scan masuk ruang ICU, dokter panggil kami, ya, cukup lama, ngantri di ICU cukup lama, ya, dari jam 5 baru masuk sekitar jam 8 setengah 9, ya. Akhirnya disampaikan ini penyumbatannya semakin banyak titik-titik hitamnya, ya, di ronsennya itu, dan ada di pusat kotak pons namanya, di pusat itu. Ini dokternya bilang ini pusat kehidupan, ada nafas, kemudian kesadaran di sini itu semakin terdesak karena penyumbatannya. Oleh karena itu kesadarannya mama ini semakin menurun. Itu masuk Senin, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi saya ditelepon Heni, ya. Sebenarnya saya juga kasih nomor telepon saya sama Heni untuk di rumah sakit, ya. Sewaktu-waktu ditelepon, ya. Akhirnya ketika saya datang lagi, ternyata tensinya ngedrop. Itu setengah 4, ya, tensinya ngedrop, harus dipasang alat bantu. Dipasang alat bantu, tidak cukup 1, ya, karena tensinya 60/30, ya, jadi sangat buruk sekali, ya. Ketika dikasih alat bantu bisa naik lagi, puji nama Tuhan. Tapi dokternya kemudian memutuskan untuk memanggil kami lagi siangnya, ya, hari Kamis itu, ya. Dan di situ Kamis saya sudah merasa bahwa memang sudah waktunya mama ini memang harus kembali. Bahkan 2 hari sebelum masuk rumah sakit itu ngomong sama papa saya, aku main mulai, bilang gitu, ya Pak, ya. Aku main mulai, ya. Papa saya dengan polosnya, aku main mulai dengan di omahmu kan yang ini, ya. Ternyata mau pulang. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Saya diberikan kesempatan untuk melayani mama ketika mama ini stroke, tapi dia mukanya sukacita karena dia boleh mengenal Tuhan Yesus. Jadi akhir hidupnya dia boleh mengenal Tuhan Yesus. Saya bimbing mama harus percaya Tuhan Yesus. Segala dosa-dosa masalah harus dibereskan. Dan dia selalu nangis, dia selalu Andre, aku mau sungguh-sungguh. Dan saya lihat luar biasa, ada cahaya Kristus, yang auranya beda, walaupun sakit ada sukacita yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa semua dalam rencana Tuhan. Jika sampai kemarin, ya, hari Kamis tanggal berapa meninggalnya? 9, ya. 9 jam 3 siang lebih 5 menit Tuhan panggil, dan kami ada semua, ya, anak-anak. Anak juga ada, anak saya minta pas ada di
di sana ya, juga Heni ya. Dan kami melepaskan, kami ikhlaskan ya, karena Mama sudah bahagia dengan Bapa di surga. Amin. Demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan ya untuk akhir hidup dari Mama kami. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, memberikan spot yang juga memberikan motivasi penghiburan bagi kami, keluarga kami. Juga terima kasih sekali lagi untuk pelayanan Pak Paulus Tandianto, juga Ibu Ruth Tandianto, juga dari Gereja Islam Masjid Jati Malang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.